Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Candika Putri dari Prodi PPKN semester 5 NIM akhir 08. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Guru yang Tepat dalam Menentukan Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Selanjutnya mengenai pendahuluan, yaitu seorang guru dianggap mempunyai peranan yang penting dalam penunjang pembelajaran di kelas, karena seorang guru nantinya akan menyampaikan materi yang akan mengembangkan aspek pedagogis siswa. Jadi, seorang guru harus mempunyai skill untuk mengelola kelas dan untuk merencanakan suatu program pembelajaran. Dengan manajemen perencanaan pembelajaran yang baik, maka akan menghasilkan siswa yang berprestasi. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap pembahasan, yaitu mengenai definisi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu suatu keseluruhan bagaimana cara pendidik dalam memberikan materi kepada peserta didik yang sesuai dengan kondisi siswa, yang dimulai dari tahap perencanaan pembelajaran hingga tahap penilaian. Yang kedua adalah mengenai definisi pengelolaan kelas, yaitu di mana usaha sadar pendidik dalam mengelola kelas yang nantinya akan menunjang proses pembelajaran di kelas yang kondusif, yang nantinya peserta didik akan merasa nyaman sehingga materi yang diterima akan lebih baik dan mereka dapat mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya mengenai tujuan dari perencanaan pembelajaran. Tujuan dari perencanaan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu untuk menjadikan kelas menjadi lebih kondusif dan untuk meminimalisir kegaduhan para siswanya. Selanjutnya mengenai prinsip perencanaan pembelajaran, yang salah satunya adalah mengenai cara upaya bagaimana materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Yang kedua adalah membatasi sasaran atas dasar instruksional. Mengenai prinsip pengelolaan kelas, yang pertama adalah prinsip kesiapan, yang kedua adalah prinsip motivasi, yang ketiga adalah prinsip perhatian, yang keempat adalah prinsip retesi, yang kelima adalah prinsip persepsi, yang keenam adalah prinsip transfer. Selanjutnya adalah mengenai manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat dari perencanaan pembelajaran yaitu apabila merencanakan pembelajaran yang baik dan sistematis, maka akan menghasilkan proses pembelajaran menjadi efektif, yang nantinya peserta didik akan lebih mudah mengingat mengenai materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang selanjutnya adalah mengenai manfaat dari pengelolaan kelas. Apabila guru mampu mengelola kelas dengan baik, maka akan tercipta suasana iklim yang kondusif serta dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya mengenai instrumentasi. Instrumentasi adalah mencakup analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang keempat adalah kebutuhan intelektual. Selanjutnya mengenai penentuan tujuan belajar. Seorang guru harus mengedepankan atau memperhatikan mengenai kondisi dan latar belakang siswa apabila akan menentukan suatu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya mengenai pemilihan bahan ajar. Dalam memilih bahan ajar, guru hendaknya harus memperhatikan tentang kurikulum yang berlaku pada pembelajaran saat ini. Jadi, apabila penentuan bahan ajar yang baik, maka akan menjadikan peserta didik akan lebih memahami materi yang akan disampaikan oleh pendidik. Yang selanjutnya mengenai strategi dan metode pembelajaran. Seorang guru dituntut harus mempunyai strategi dan metode pembelajaran, yang mana bagaimana cara agar materi tersebut tersampai dengan baik pada peserta didik. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran. Guru harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang terarah dan sistematis apabila ia saat mengajar. Dengan kegiatan pembelajaran yang baik, maka peserta didik
akan menjadi lebih semangat, lebih paham mengenai materi yang sedang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya mengenai penilaian hasil belajar. Di sini guru harus dituntut untuk mengevaluasi dari semua kegiatan pembelajaran yang berupa penilaian akhir. Jadi di sini untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan oleh guru tersebut dapat diterima dengan baik oleh peserta didik atau bahkan ada hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi. Selanjutnya adalah implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru atau calon guru. Implikasi pembelajaran dan pengelolaan kelas ini bagi guru dan calon guru adalah untuk menjadikan guru dan calon guru lebih memahami atau lebih paham mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu harus terlaksana dengan baik, karena keduanya adalah dapat menunjang suatu proses belajar mengajar peserta didik. Selanjutnya mengenai penutup, guru dipandang sebagai seseorang yang dapat menyampaikan materi yang baik dan guru dipandang sebagai penunjang pembelajaran. Guru di sini harus dituntut mampu mengelola kelas dan merencanakan suatu pengajaran. Karena dengan merencanakan pembelajaran yang baik dan sistematis, maka materi yang disampaikan oleh guru akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Guru juga harus mempunyai kemampuan dalam mengelola kelas. Apabila guru gagal dalam mengelola kelas, maka siswa akan menjadi lebih gaduh, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan guru, menjadi seenaknya saja. Jadi, dengan mengelola kelas yang baik, maka siswa akan menjadi lebih terarah, disiplin, dan lebih nyaman dalam mengikuti suatu proses kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah, dan yang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.